Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi Al-Quran Hadis tentang membangun budaya kritis melalui dakwah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun setelah mempelajari materi pembelajaran pada hari ini, diharapkan Ananda semuanya yang pertama dapat membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang kewajiban berdakwah. Yang kedua, Ananda semuanya dapat menerjemahkan ayat dan hadis tentang kewajiban berdakwah. Yang ketiga, Ananda semuanya dapat menjelaskan ayat dan hadis tentang kewajiban berdakwah. Yang keempat, Ananda semuanya dapat mengamalkan ayat dan hadis tentang kewajiban berdakwah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, Ananda semuanya dapat mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat dan hadis tentang kewajiban berdakwah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya marilah sama-sama kita terjemahkan Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini per ayat atau per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah atau bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, huwa a'lam, dialah Allah yang lebih mengetahui, biman dolla, siapa yang tersesat, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa, dan dialah Allah, a'lamu bil muhtadin, lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ananda semuanya, kandungan ayat dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 adalah bahwasannya dakwah merupakan salah satu tugas dari Nabi dan juga Rasul. Dan juga dakwah merupakan perbuatan yang sangat mulia, karena misi dakwah adalah untuk menebar kebaikan, mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan dan melarangnya untuk melakukan kemaksiatan, serta melaksanakan kerusakan di muka bumi ini. Jadi tujuan dari dakwah ini adalah mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegahnya untuk melaksanakan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kita untuk
melakukan dakwah dengan berbagai cara dan metode yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana ada 3 metode yang dapat kita gunakan untuk berdakwah. Yang pertama yaitu bil hikmah atau dengan bijaksana. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya al-hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan juga sunnah serta dalil-dalil yang kuat. Artinya bahwasanya seorang pendakwah harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar pendakwah tersebut dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta pendakwah mampu melakukan istidlal dengan benar. Lalu metode yang kedua adalah al-mau'izah atau nasihat yang baik. Ahli tafsir mengatakan bahwasannya al-mau'izah ini bukan hanya sekedar memberikan nasihat saja, akan tetapi nasihat tersebut harus mengandung unsur ancaman. Artinya bahwasannya seorang pendakwah harus mampu menyampaikan pesan dengan cara memasukkan unsur ancaman dalam pesan yang disampaikannya tersebut. Oleh karena itu, seorang pendakwah harus menyampaikan pesan atau dakwahnya dengan cara yang menarik dan juga dapat menyentuh hati lawan bicaranya, agar dakwah atau pesan yang disampaikan oleh seorang pendakwah sampai kepada hati lawan bicaranya. Metode yang ketiga adalah metode al-mujadalah atau berdebat dengan cara yang baik. Metode al-mujadalah ini biasa digunakan oleh kalangan intelektual atau orang-orang yang terdidik yang berpikir secara logis, atau juga bisa digunakan oleh orang-orang yang berbeda pendapat atau pemikiran dengan kita. Maka hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan metode al-mujadalah ini adalah dalam menyampaikan pesan atau dakwah, kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik, harus berkata dengan sopan dan santun, dan juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang halus, serta tidak menggunakan suara yang keras ataupun membentak. Karena jika kita menggunakan suara yang keras atau membentak, dikhawatirkan pesan dari dakwah kita tidak tersampaikan kepada orang yang mendengarkan atau lawan bicara kita. Jadi itulah metode yang dapat kita gunakan dalam berdakwah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, yaitu berdakwah dimulai dari kerabat terdekat, yaitu bisa juga disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya marilah sama-sama kita menerjemahkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 per kata ataupun per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir, dan berilah peringatan, ashirotaka, kerabat-kerabatmu, aqrabin, yang terdekat, wakhfid, dan rendahkanlah, janahaka, sayapmu atau dirimu, limani, terhadap orang-orang, taba'aka, mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman.
Fa in asauka, maka jika mereka mendurhakaimu, fakul, maka katakanlah, ini sesungguhnya aku barium, berlepas diri, mimma, dari apa ta'malun, kamu kerjakan. Jadi itulah terjemahan ayat dari Quran surat Asy-Syu'arah ayat 214 sampai 216. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kandungan surat Asy-Syu'arah ayat 214 sampai 216. Yang mana ayat ini merupakan perintah sekaligus peringatan bagi seorang pendakwah untuk melakukan dakwah kepada dirinya dan juga kepada keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Yang mana seorang pendakwah harus memulai dakwah kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Barulah ia melakukan dakwah kepada masyarakat luas. Karena perilaku menyimpang ataupun kerusakan biasanya terjadi dalam keluarga terdekat, sebagaimana contohnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mana ia memulai dakwah dari keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya sendiri, yang mana Nabi Muhammad mengajak pamannya untuk beriman kepada Allah, akan tetapi pamannya menolak ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Karena pamannya meyakini keyakinan dari nenek moyangnya terdahulu. Maka dari itu seorang pendakwah harus memulai dakwah dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Kemudian dalam ayat ini perintah dakwah diungkapkan dengan istilah al-inzir, yaitu perintah atau peringatan berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, seorang pendakwah harus menyampaikan pesan dakwah walaupun yang disampaikannya itu berupa ancaman akan azab dari Allah. Oleh karena itu, seorang pendakwah harus menyampaikan dakwah dengan cara yang lemah lembut, sopan dan santun agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh lawan bicaranya. Itulah kandungan dari Quran surat Asy-Syu'arah ayat 214 sampai 216. Kemudian Ibu akan menjelaskan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 tentang perintah dakwah atau dakwah secara terang-terangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menerjemahkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 per kata ataupun per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda, maka terus teranglah, bima, segala apa, tu'marun, yang diperintahkan kepada kamu, wa a'rid, dan berpalinglah, anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Inna, sesungguhnya kami, kafainaka, kami memelihara kamu, al-mustahziin, orang-orang yang memperolok-olok. Allazina, orang-orang yang
yaj'aluna, mereka menjadikan, ma'a, bersama, Allah ilahan, Tuhan akhar, lain, fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Itulah terjemahan dari Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Kandungan dari Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, yang mana sebelumnya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimulai dari keluarga terdekatnya terlebih dahulu, karena Nabi Muhammad mendapat ancaman dari orang-orang musyrik. Kemudian setelah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini turun, barulah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan Nabi Muhammad tidak memperdulikan lagi ancaman dari orang-orang musyrik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dari Nabi Muhammad ketika berdakwah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kafainakal mustahzi'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami menjagamu Muhammad SAW dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Maka dari itu, dari Quran Surat Al-Hijr ayat 95 ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dari Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah. Itulah kandungan dari Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan hadis tentang perintah dakwah. Hadis tentang dakwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dolalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibni Majah. Terjemahan dari hadis tentang dakwah adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu, serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa berkurang sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang mengajak kesesatan atau kemungkaran, maka dia mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri, ditambah dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya, tanpa berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Itulah hadis tentang dakwah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kandungan hadis tentang dakwah, yang mana di dalam hadis telah dijelaskan tentang barang siapa yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan.
Begitupun sebaliknya, jika kita mengajak orang lain melakukan kesesatan atau keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakan keburukan tersebut. Oleh karena itu, ananda semuanya, kita hendaknya senantiasa menebar kebaikan atau mengerjakan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena Nabi Muhammad SAW menjanjikan imbalan ataupun pahala bagi orang yang senantiasa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang mana barang siapa yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, maka pahalanya tidak akan pernah putus sebagaimana pahala amal jariyah. Mengapa demikian? Karena dakwah merupakan salah satu tugas dari Nabi dan juga Rasul. Maka dari itu, jika kita melakukan dakwah atau mengajak orang lain melakukan kebaikan, sama halnya kita melakukan atau mengemban misi dari kenabian. Jadi itulah kandungan hadis tentang dakwah. Itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang perintah dakwah. Ibu harapkan ananda semuanya senantiasa melakukan kebaikan dan dakwah kepada orang lain untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan dan melarangnya untuk melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, dan Ibu sudahi materi kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.